kita semua. Kembali lagi bersama saya, Pastor Florianus Joni Saman OFM Konventual. Pada hari ini, 17 Juni 2021. Permenungan kita diambil dari Injil Matius, bab 6, ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan hari ini berbicara tentang doa Bapa kami. Sebuah doa yang memperteguh komunikasi kasih antara kita sebagai anak dengan Allah sebagai Bapa. Yesus dalam khotbah di bukit hari ini menghendaki agar para murid berdoa tak jemu-jemu, namun janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kebiasaan doa orang yang tidak mengenal Allah tidak dikehendaki Yesus, sebab pertama, mereka suka mengucapkan doanya dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya dengan banyak kata-kata, namun tanpa relasi timbal balik dengan Allah. Kedua, doa mereka didorong oleh motivasi yang tidak berkenan, yakni demi memenuhi kebutuhan manusiawinya semata, dilihat dan dipuji orang. Mereka ini sudah mendapat upahnya, yakni pujian dari dunia. Melihat kebiasaan yang mencari upah duniawi semata ini semakin bertumbuh, Yesus mengajarkan sebuah doa yang menampilkan relasi yang amat dekat antara dirinya dengan Allah Bapa. Doa yang hingga hari ini bagi kita umat beriman adalah contoh setiap doa. Pengajaran ini dimaksudkan agar para murid berdoa dengan motivasi yang baik dan benar, yang mana fokus utama doa adalah memuji Allah. Fokus dalam doa juga dapat berarti ada keselarasan hati dan suara dengan menaruh kepercayaan penuh pada Allah ketika kita mengucapkan sebuah doa. Inilah perintah Tuhan dalam pengajaran hari ini yang menerangi mata iman kita, sebab bukan banyaknya kata-kata, melainkan percaya bahwa Bapa tahu apa yang kita perlukan. Bapa adalah pengasih dan penyayang. Saudara-saudari terkasih, pengajaran ini menjadi panggilan bagi kita untuk memperbaiki kebiasaan berdoa yang tidak sesuai dengan anugerah yang diberikan kepada kita sebagai milik kepunyaannya. Sebuah pengajaran yang menekankan karisma asali yang kita peroleh melalui baptisan. Doa menjadi sejati bila ada relasi timbal balik dengan Allah.
Melalui doa yang diajarkan oleh Yesus ini, Ia memperkenalkan Bapa agar kita mengenalnya sebagai terang dan mencintainya dengan penuh, serta berkat kesatuan dengannya mengobarkan hati kita untuk mengasihi sesama. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ia berkenan pada milik kepunyaannya yang mengasihi, menaati perintah dan ketetapannya. Berbahagialah kita yang hidup sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari terkasih, dengan mendoakan doa Bapa kami, ada 3 dimensi hidup kita diperlihatkan. Mulai dari masa lalu, yakni bagaimana kita mohon pengampunan dosa. Masa sekarang, yakni rezeki pada hari ini atau makanan yang secukupnya. Dan pada masa depan, yakni bebaskanlah kami dari pencobaan. Maka seluruh hidup, yakni masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, hendaknya dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, Yesus mengajak kita untuk berdoa dengan tulus, tidak bertele-tele, dan bebas dari pembenaran diri. Pengajaran hari ini membantu kita untuk memahami tindakan kasih Allah yang memelihara hidup kita dengan ajaran yang kokoh dan praktik doa yang benar. Dengan mendoakan doa yang diajarkan Kristus, kita dihadapkan pada realitas yang benar dan indah sebagai anak-anak Allah. Yesus menuntun kita untuk membangun persekutuan dengan Allah. Dalam membangun persekutuan dengan Allah, Yesus juga menekankan pengampunan yang pantas mendapat perhatian baru, yang melaluinya Tuhan menghidupkan kesatuan dengan dirinya dan dengan sesama manusia. Menghormati Allah juga berarti menghormati manusia sebagai citra Allah. Oleh karena itu, pengampunan tidak hanya demi orang tersebut, tapi juga untuk kebaikan kita, yakni supaya kita memperoleh pengampunan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, marilah menyerahkan seluruh eksistensi hidup kita melalui doa yang Kristus ajarkan ini, dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengannya hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.